Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alala yufa'alilu fa'alatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa daqa mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan wa mudahrajan fahuwa mudahrijun wa dzaka mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun mudahrajun. Ayu ta'atan wa ta'an wa muta'an fahuwa muta'un wa da'a muta'un ta'ti la tuta'ti muta'un muta'un. Tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutarjimun adaka mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun. Wasayu waswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fahuwa muwaswisun padaka muwaswasun waswis la tuwaswis muwaswasun muwaswasun. Qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fahuwa muqalqilun wa dzaka muqalqalun qalqil la tuqalqil muqalqalun muqalqalun. Falfala yufalfilu falfalatan wa filfalan wa mufalfalan fahuwa mufalfilun wa dzaka mufalfalun falfil la tufalfil mufalfalun mufalfalun. Basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun wa dzaka mubasmalun basmil la tubasmil mubasmalun mubasmalun. Sabhala yusabhilu sabhalatan wa sibhalan wa musabhalan fahuwa musabhilun wa dzaka musabhalun sabhil la tusabhil musabhalun musabhalun. Hamdala yuhamdilu hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fahuwa muhamdilun wa dzaka muhamdalun hamdil la tuhamdil muhamdalun muhamdalun. Hailala yuhaililu hailalatan wa hilalan wa muhailalan fahuwa muhailun wa dzaka muhailalun hailil la tuhailil muhailalun muhailalun. Hauqala yuhauqilu hauqalatan wa hiqalan wa muhauqalan fahuwa muhauqilun wa dzaka muhauqalun hauqil la tuhauqil muhauqalun muhauqalun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi.
soalnya saya masih muter-muter nih suaranya. Ini gak ada suara sama sekali. Berjalan siapa saya, Bizaidin bertemu dengan Zaid. Nah ini baru ada. Ini gak ada suara sama sekali. Nah oke, udah nantepin. Siapa saya, Bizaidin. Itu maksudnya. Nah, ntar kalau nggak ada suaranya lah, gimana nyimaknya? Oke, mana tadi? Au muawwalan atau itu yang ditakwili dengan isim mufrad sore. Ka alim tu bi annaka qaimun. Seperti contoh alim tu, mengetahui siapa saya
bi annaka dengan sesungguhnya kamu itu qaimun orang yang berdiri. Jumlahnya annaka qaimun dijerkan oleh huruf jer bi. Paham? Lu lihat kitabnya aja. Diangkat kepalanya. Lihat yang lain. Yang cengengesan. Sekarang udah bukan waktunya cengengesan, kamu harus digembleng yang benar. Itu contoh yang pertama, marortu bi Zaidin. Zaidin dijerkan oleh huruf jer ba. Zaidin disebutnya isim mufrad tapi soreh. Soreh jelas keisimannya. Nyambung. Kalau lafaz alimtu bi annaka qaimun, enggak usah saya tulis, perhatikan aja. Itu jumlahnya annaka qaimun itu kan bukan isim mufrad. Tapi ditakwili dengan mufrad. Jadi alimtu bi annaka qaimun sama dengan alimtu bi qiyamika. Ngerti? Jumlahnya annaka qaimun ditakwil mufrad menjadi qiyamika. Jadi kalau ditakwili ya alimtu bi qiyamika. Tuh, nyambung. Bisa bedain nih antara isim mufrad soreh dengan muawwal. Bisa membandingkan kan? Watsani dan bermula yang kedua, mahfuzun itu yang dibaca khofat bil idhofati dengan idhofah. Ai bisa babiha tegasnya dengan sebab idhofah. Ai bisa babiha tegasnya dengan sebab idhofah. Perlu laporan nih wifi-nya nih. Ai bisa babiha li annal asoha karena sesungguhnya pendapat yang paling soheh li annal asoha karena sungguhnya pendapat yang paling soheh annal mudhofa itu sesungguhnya isim mudhof. Amilun itu yang mengamalkan fil mudhofi ilaihi dalam mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca khofat sebab diamalkan oleh isim mudhof. Itu maksudnya li annal asoha annal mudhofa amilun fil mudhof ilaih. Summal mudhofu ilaihi kemudian bermula mudhof ilaih. Qad yakunu itu terkadang ada apa mudhof ilaih. Ada itu mufradan berupa mufrad. Maksudnya mufrad tidak jumlah. Nahwu gulami Zaidin seperti contoh gulami Zaidin. Budaknya Zaid atau punakawannya Zaid. Waqad yakunu dan terkadang ada apa mudhof ilaih. Ada itu jumlatan berupa jumlah. Kahadza yaumul la yantikun. Seperti contoh hadza bermula ini yaitu hari kiamat. Itu yaumul la yantikun hari yang tidak bisa berbicara siapa umat manusia. Lah itu jumlahnya la yantikuna menjadi mudhof ilaihnya yaumul la gitu loh, ngerti? Itu mudhof ilaihnya berupa jumlah wa yaumun hum barizun. Dan seperti contoh yaumun hum barizun dalam hari yang bermula mereka itu barizuna orang-orang yang menampakkan amal perbuatannya. It la yudhofu karena tidak bisa dimudhofkan lil jumlati terhadap jumlah illasmuz zamani kecuali apa isim zaman. Illasmuz zamani kecuali apa isim zaman.
Walau ghairu dzarfin ay walau kana ismuz zamani ghairu dzarfin, sekalipun itu bukan dzaraf. Itu maksudnya walau kana ghairu dzarfin, sekalipun itu bukan dzaraf. Wa haitsu dan haitsu, wa ayatun dan bermula maknanya ayat, wa ayatun dan bermula ayat itu bimakna alamatin, semakna dengan alamat. Ya alamat maksudnya alamat kan tanda, ngerti maksudnya? Wa min ayatihi itu wa min alamatihi, gitu loh maksudnya. Wa roisa dan roisa, maksud itu diartikan haitsu ayat dan roisa, gitu loh maksudnya. Lafaz roisa bi fathir ra'i, dengan dibaca fathah ro-nya. Wa sukuni tahtiyati dan dibaca sukun apa namanya? Iya yang bertitik bawah. Itu maksudnya, artinya benar. Wa sukuni tahtiyati dan disukun apa namanya? Iya yang bertitik bawah setelah ro-nya kan dibaca fathah. Ya-nya berarti di titik bawah, baca rois, gitu loh. Akhiruhu yang bermula akhirnya rois itu saun sa musallasatun yang bertitik 3. Maknanya roisun ay miqdarun, tegasnya miqdar ukuran atau kira. Wal qaulu dan qaul, wama dan lafat rodafa yang menyamai apa mahu pada lafat qaul. Maksudnya id la yudhofu, berarti kan lo itu jelimet loh, takutnya nggak paham kalian. Id la yudhofu lil jumlati ilasmu zaman, tidak ada yang dimudhofkan kepada jumlah kecuali isim zaman, sekalipun tidak berupa dzaraf. Nah, termasuk haitsu, termasuk lafaz ayat yang ayat bermakna alamat, termasuk lafaz roisa, gitu loh, yang maknanya sama dengan miqdar, termasuk wal qaul yang dimudhofkan kepada jumlah itu adalah lafaz qaul, gitu loh, dan lafaz yang semakna dengan qaul, gitu loh maksudnya. Ka hadisi man ghassana falaisa minna, seperti hadis, itu kan hadis mudhof, ngerti kan? Lah isinya hadis adalah man ghassana, kan berarti jumlah itu, ngerti gak maksudnya? Man ghassana falaisa minna itu kan sabda Nabi, kan berarti qaul, nyambung no? Itu maksudnya. Wal qaul wa ma radafau fil makna, kalau yang sama dengan qaul itu apa? Hadis, ngerti? Hadis kan mudhof, hadis yang bunyinya man ghassana falaysa minna, lah itu jumlahnya man ghassana falaysa minna itu menjadi mudhof ilaih, hadisnya itu isim mudhof. Nyambung nih? Ini yang nggak paham udah ikutin aja, jangan bercanda. Wa khobarul la dan khobarnya la, apa itu? Wa khobaru la imana liman la amana talahu, dan khobar, dan seperti wa khobaru, wa khobari berarti wa khobari la, seperti khobar. Khobar itu kan sama dengan hadis, khobar hadis itu kan sama dengan qaul, ngerti gak? Dan seperti khobar yang bunyinya la imana liman la amanata lahu, la imana tidak ada jenisnya iman itu sempurna, liman bagi orang, la amanata
yang tidak ada amanah itu maujud lahu bagi man. Tuh nyambung nih. Woi, paham kan? Jangan sampai nggak nyambung. Itu kan udah jelas tuh. Man ghassana falaysa minna. Orang yang bohongin, dengerin lu pokok. Buat bokok itu. Nipu, ngambil duit amal ya dengan nipu lah. Lu dikasih tangan, dikasih pikiran, kan amanah. Amanahnya nggak dijaga. Nah itu berarti la imana liman la ama natalahu tuh gitu loh. Oke. Walladzi yulazimul idhofata ilal jumlati id bittifakin. Awas jangan salah mengartikan. Walladzi dan bermula lafat. Yulazimu udah disimak. Yulazimu yang netepi apa alladzi al idhofata pada dimudhofkan. Lafat yang selalu dimudhofkan itu maksudnya ilal jumlati ke jumlah. Id bermula ya id itu id. Di antara lafat yang selalu dimudhofkan ke jumlah adalah id. Tuh ngerti? Bittifakin dengan kesepakatan ulama. Wa idza dan idza. Idza selalu dimudhofkan ke jumlah. Wa haitsu dan haitsu ingdal jumhuri menurut jumhurul ulama. Tuh. Contohnya id. Yauma idzin tangzurun, ya kan? Nah, itu diantaranya. Udah titik. Ini udah saya tulis, papan tulis tuh. Loh, iya kan? Sekarang lanjut. Wasalisu dan bermula yang ketiga. Tabi'un itu lafat yang mengikut. Lil mahfuzi terhadap lafat yang dibaca khofat. Udah pokok, jangan ngajak ngomong. Loh kamu kitabnya mana? Lah, jauh-jauh. Adik lu malah nggak mau dibuka kitabnya. Belum ada. Masa sih? Masa sih? Coba dicek dulu ah. Lantar cariin kalau belum ada. Benar belum ada. Wah berarti apek lu. Lah iya kan? Lah iyalah. Ini Kamal gak ngaji Kamal? Kembar kok enggak? Enggak jelas. Kemarin kembar imtihan gak datang kan? Iya. Bertiga-tiga itu. Lah iya mabuk gitu. Dia biarin aja, antepin aja. Ntar udah waktunya kok mati dewek. Mana tadi? Lil mahfudhi terhadap lafaz yang dibaca khofat baik bil harfi dengan huruf awil idhofati atau idhofah. Wahada dan bermula ini tabiun lil mahfud mabniyun itu didasarkan ala ra'yi Suhaili atas pendapatnya Imam As-Suhaili. Pendapatnya As-Suhaili annal amila fihi pada sesungguhnya amil perkara yang mengamalkan fihi di dalam tabe' lil mahfud ya amil at-tabaiyatu itu tabaiyah karena mengikut. Kalau menurut Imam As-Suhaili yang mengamalkan jer pada tabe itu ya karena tabaiyahnya. Ngerti nih? Wahua dan bermula ra'yu Suhaili dhaifun itu lemah. Man pendapatnya Imam As-Suhaili ini lemah. Wal asahhu dan bermula pendapat yang paling sahih itu annal amila sesungguhnya amil fit tabi'i di dalam tabe. Huwa ya amil fit tabe. Al-amilu itu yang mengamalkan fil matbu'i dalam matbu'nya. Yang mengamalkan tabe itu ya sama dengan Nih dengerin. Amil yang mengamalkan tabe. Tabe itu kan ada 4. Naat, atof, taukid, badal. Nah,
amil yang mengamalkan tabe itu ya amil yang mengamalkan matbu. Tabe kan pengikut. Pengikut kan berarti ada yang diikuti, gitu loh maksudnya. Udah ntar saya jelasin dah. Fi ghairil badali, dalam selain badal. Nah, kalau badal beda, berarti kan 3, naat atau sama taukid. Badal enggak, gitu loh. Fayarji'u maka kembali. Kalau yang selain badal ya apa? Badal, gitu maksudnya. Apa jarrut tabi'i, yang mengejarkan tabe ilal jari kepada membaca jer bil harfi dengan huruf awil idofati atau idofah. Amal badalu, adapun bermula badal, fal amilu maka bermula amil fihi di dalam badal, mahdhufun itu dibuang. Nih saya jelasin, perhatikan. Ini contoh yang tadi aja, yang sore. Ini kan contoh tadi enggak nih. Kan bismillahi, ini ada contohnya. Ismi dibaca jer, yang menjerkan apa tadi? Bi, oke? Ini kan berarti ini mahfudun bil harfi kan? Terus Allahi kan asalnya ismillahi. Allahinya dibaca jer karena mudhof ilaih, isminya mudhof, Allahinya mudhof ilaih. Kan berarti mahfudun bil idhofah. Pahamin? Oke, nyambung. Nah, Ar-Rahmani, gitu loh. Perhatikan, Ar-Rahimi, ini kan dibaca jer juga. Yang mengejerkan Ar-Rahmani itu ya mudhof ilaih. Bismillahi itu sama dengan Bismir-Rahmani. Mengerti? Ar-Rahimi ya sama dengan Bismir-Rahimi. Karena Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah gantinya dari lafaz Allah. Nyambung? Itu maksudnya. Oke, sebenarnya mah gampang lah itu. Berarti ini, nah ini fal mahfudhu bil harfi, tolong perhatikan betul. Karena ini membahas faedah huruf jer. Kalian kan selama ini apal, ya kan? Wa ya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba, ya kan pada apal. Nah, pembahasan huruf jer di sini dibahas tuntas dalam sisi makna. Senter kesono ono aska ngantuk biar keren, ya gak? Enak aja lagi diterangin malah ngantuk. Yang gede aska, ya kan? Wah, ayo lu ngantuk gua laporin sama Sarip tambah Yoso lu. Jundul wah. Lu masih ngantuk? Mau diri apa mau cuci muka? Ya udah sono. Ngantuk. Orang dijelasin ngantuk. Ya kan? Oke, lanjut. Fal mahfudhu bil harfi, fal mahfudhu maka bermula isim yang dibaca khofat bil harfi ay bi harfil jarri, tergesa dengan huruf jer. Ini keren kaidahnya, ikutin, pahamin. Kenapa sih kadang-kadang namanya kok huruf jer, kadang-kadang huruf khofat? Nah, ini harus bisa bedain kalian. Qala Ibnul Hajibi, berpendapat siapa Imam Ibnul Hajib, summiyat diberi nama apa hadhil hurufu, ini huruf min ila dan seterusnya diberi nama hurufal jarri. Ini alasannya biar kalian tahu, pada huruf-huruf jer. Li annaha, karena sesungguhnya hadhil huruf tajurru, itu menarik apa hadhil huruf. Dilihat kitabnya. Maknal fi'li, pada maknanya fi'il,
ilal ismi kepada isim. Waqala Ar-Ridho, dan berpendapat siapa Imam Ar-Ridho, kan huruf jer, marortu bizaidin, ya kan gitu. Itu kan lafadz marortu apa? Fi'il, dan ditarik kepada isim. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya wasummiyat hadhil hurufu hurufal jarra li'annaha tajurru maknal fi'li ilal ismi. Nah, untuk menjembatani antara marortu dengan zaidun itu dijembatani dengan bi. Lah bi termasuk huruf jer. Huruf jer itu maksudnya menarik. Jarro ya juru jarron itu maknanya menarik. Ngerti maksudnya? Menarik maknanya fi'il ke isim, perbuatan. Fi'il kan perbuatan, dilibatkan ke kata benda. Nah, itu loh maksudnya. Maka disebut, kenapa min dan sejenisnya disebut dengan huruf jer, karena menarik makna fi'il ke isim. Nah, kan beda. Fi'il mah kata kerja, isim kata benda. Nah, itu bisa ditengah-tengahi dengan huruf jer. Maka yang menarik itu namanya jer. Oke? Loh, gitu loh. Qala berpendapat siapa Ar-Ridho, Imam Ar-Ridho, bali annaha, bahkan karena sesungguhnya hadhil huruf, yaitu huruf-huruf jer, tak malu itu beramal apa hadhil huruf, disimak, paham nggak paham diperhatikan. Nah, lama-lama kok paham. I'rabal jarri, pada i'rabnya jer, kama yuqalu sebagaimana dikatakan apa huruful nasbi, huruf-huruf nasab, wa huruful jazmi, dan huruf-huruf jazm. Wa yusammi, dan memberi nama ha pada huruf hadhil huruf, huruf-huruf jer, siapa? Al-Kufiyuna, ulama-ulama Kufah. Nah, ulama-ulama Kufah menyebut huruf jer itu diberi nama hurufal idhofati, pada huruf-huruf idhofah. Tuh, ngerti? Nama lain huruf jer menurut ulama-ulama Kufah, ini kata Imam Ar-Ridho, itu adalah disebut huruf-huruf idhofah. Ngerti? Itu perlu kalian ingat-ingat. Li'annaha, karena sesungguhnya hadhil huruf tudhifu, itu menyandarkan apa hadhil huruf al fi'la pada fi'il. Maknanya tudhiful fi'la aitu silu, tegasnya menyampaikan apa hadhil huruf maknahu, pada maknanya isim, maknanya fi'il, ilal ismi kepada isim. Ini keren ini kaidah ini, perhatikan. Kenapa? Ini menurut ulama Kufah. Ulama Kufah menyebut huruf jer itu dengan huruf idhofah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwasanya huruf-huruf jer itulah yang menyampaikan maknanya fi'il kepada isim. Seperti marortu kan fi'il, bisa nembus ke zaidun itu kan harus pakai piranti huruf jer ba. Marortu bi zaidin. Udah, jangan ngajak ngomong, nyambung. Udah dengerin aja, luhir bahir. Waktu sama, dan diberi nama apa hadhil huruf. Ini keren ini, diingat-ingat. Aidon khali juga, sebagaimana diberi nama huruf idhofah, diberi nama huruf sifati pada huruf-huruf sifat-sifat. Oh, banyak banget namanya huruf jer. Ngerti? Sekarang diberi nama juga huruf sifat. Kenapa disebut huruf sifat? Li'annaha, karena sesungguhnya hadhil huruf tuhaddisu,
itu menimbulkan apa hadhil huruf sifatan pada sifat. Kalau enggak li'annaha karena sungguhnya hadhil huruf tahdusu itu ya menimbulkan hadas dulu, menimbulkan perbuatan apa sifatun sifat lil ismi terhadap isim min dzarfiyatin dari dzarfiyah yang bangsa dzaraf au ghairiha atau lainnya dzarfiyah. Bahkan huruf-huruf jar itu diberi nama huruf-huruf sifat. Kenapa huruf-huruf jar diberi nama huruf-huruf sifat? Karena huruf-huruf jar tadi itu bisa menimbulkan sifat kepada isim. Lah isim itu kan ya boleh dibilang benda yang mempunyai perbuatan, yang mempunyai hadas, itu kan fi'il. Tapi sebab disambungi dengan huruf jar yang namanya huruf sifat tadi, isim ganti mempunyai sifat. Seperti marortu bi Zaidin. Lah Zaidin kan tadinya nggak bisa marortu. Ngerti maksudnya? Begitu disambungkan dengan bi, maka Zaidin akhirnya mempunyai hadas, mempunyai perbuatan. Itu loh maksudnya, nyambung. Loh. Wagila dan dikatakan apa yang kila li'annaha karena sesungguhnya hadhil huruf taqau itu terjadi apa hadhil huruf sifatin hale berupa sifat-sifat lima terhadap kalam qoblaha yang sebelum hadhil huruf. Udah intinya hampir sama. Wahwa dan bermula al mahfudhu bil harfi ma itu isim yuhfadhu yang dibaca khofat apa ma. Nah ini mulai masuk kepada substansi huruf jar. Perhatikan semuanya, min gak sesederhana yang kalian tahu mananya dari. Nyambung. Udah Pak Ija jangan ngomong mulu, buruan. Ma itu isim yukhfadu yang dibaca khofat apa ma bimin dengan huruf min. Makna awalnya min itu dari. Maka perhatikan, wahia dan bermula min itu libtida'il ghayati. Udah pokok disimak yang benar. Libtida'il ghayati itu untuk memulai ya goyah. Goyah apa? Ya penghabisan kan? Gitu loh. Apanya? Makanan, tempatnya. Seperti contoh kakoroktu min awalil Qur'ani. Membaca siapa saya min awalil. Nah itu min, itu namanya disebut ibtidaul ghayah. Dari permulaannya tujuan pokok saya membaca min awalil Qur'ani dari awalnya Al-Qur'an. Wa zamanan dan apanya zamannya nahwu min awali yaumin dari awalnya hari. Nah, awalnya hari berarti apa? Ya subuh lah. Ngerti? Wa ghairihima dan lainnya apa tadi? Zaman dan maka nahwu min Muhammadin Rasulillah. Kan Nabi Muhammad ketika ngirim surat ke Raja Hercules, Hiroklu, kan hadza min Muhammadin Rasulillah. Ngerti? Nah, itu namanya min tapi bukan zaman, bukan makan. Wa minhu dan itu diantara ibtidaul ghayah ingda Sibawaihi menurut Imam Sibaweh
Alati bermula min artinya benar. Susah itu. Alati bermula min itu isinya alati. Ba'da smit tafdili. Kan tadi barusan kan bahas min. Jadi isinya alati itu min. Kalau nggak ngerti lagi. Ba'da smit tafdili setelah isim tafdil. Isim tafdil itu kan yang mengikuti wazan af'alu. Ngerti? Kalau isim tafdil mujarrad min al wal idhofah pasti ada huruf minnya. Namanya min mufaddal aleh. Ngerti? Nih kak harokatin. Ntar lu baca kanat lagi. Lu bacanya apa no? Nah gitu no. Tumben lu bener no. Ka anta harokatin. Yang baca Andre kanat. Harokatin. Ka anta afdalu minhu. Seperti lafaz anta. Anta bermula inti, lu, hosing, ngantuk hosing. Hosing ngising ngantuk. Apa lu kok? Mau ngising juga lu? Afdalu itu lebih utama minhu dari si fulan. Nah itu loh minhu. Yang disebut min mufaddal aleh. Walati dan min. Tulis yang benar, artinya benar. Fi nahwi dalam seumpama contoh anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Tuh perhatikan min itu faedahnya seluas itu. Enggak sesederhana yang kalian tahu. Nyambung? Oh. Anta bermula ente minni dariku. Lu kan deket sama gua. Lu katanya gitu. Itu bimanzilati Haruna. Itu sepangkat dengan Harun min Musa dari Nabi Musa. Lah itu loh, min Musa itu termasuk min ibtidaul ghoyah. Kamu denganku itu sama dengan posisinya Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nabi Harun apanya Nabi Musa? Saudaranya. Kan kedekatan berarti. Itu maksudnya. Waliya min fulanin sidikin. Waliya yang mengasihi siapa Musa min fulanin dari fulan sidikin yang benar. Wa yuqalu dan dikatakanlah terhadap min tadi min allati fi nahwi anta minni bimanzilati Harun min Musa. Apa yang yuqalu at-tajridiyatu min tajridiyah. Oh, keren kan? Min tajridiyah. Tuh. Lu kan baru denger no? Ada min tapi minnya tajrid. Oh, gitu loh. Udah titik, udah nyambung ya. Satu lagi dah. Udah nggak usah sarambungin nyampe ila. Itu dulu lu pahamin. Fungsinya min aja udah. Walid tab'id. Ini fungsinya min yang berikutnya. Udah Pak Ijan jangan bercanda. Terus lepet lu. Walid tab'idhi dan menunjukkan makna tab'id. Tab'id itu sebagian. Wahia dan bermula min tab'id. Alati itu min. Yasluhu yang patut. Apa makanuha tempatnya min. Apa ba'dun lafat ba'dun. Kaminhum mangkallamallah. Seperti contoh minhum. Nah itu kan minhum. Itu bisa diartikan ba'duhum. Min bisa digantikan lafat ba'du. Ngerti? Dia dengerin dapil. Gua upil lu. Dengerin. Emang lu apek lu? Ya gak? Dapil kagak kebagian kitab. Lalu tadi kenapa gak lu ajarin Quran dulu, Pin?
Dut. Sebelum doa udah lu pada minggir yang kecil-kecil. Ngaji Quran dulu. Ngerti? Tiap hari ya begitu. Jadi biar Qurannya jalan, biar nggak males. Ntar dikasih tugas. Nih yang kecil-kecil ini dikasih tugas. Adik, lu berempat itu dikasih tugas. Jadi biar ada kerjaan. Besok ntar dikoreksi. Jadi nggak main melulu, ngerti? Pagi-pagi juga sama. Santi kemana nih Santi? Oh Santi nggak tanggung jawab mui piaraan anak kupang. Jadi perhatikan, min kadang-kadang mempunyai makna sebagian. Makanya di situ maknanya min sama dengan andaikan minnya dibuang digantikan lafadz ba'dun, itu benar. Seperti itu minhum umpamanya diganti ba'dun ai ba'duhum. Tuh ngerti? Nah, itu namanya min tapi mempunyai makna sebagian. Berapa menit tuh? Meleng mulu nih. Udah segitu dulu. Itu lu ingat-ingat. Emang kepikir gampang. Itu kalau saya mah orang alpal alfiah. Bait wabayin wabtadi fil amkinah. Bimin wakot ta'ti li ba'zil azminah. Wazidafi. Apa lo gua apal alfiah? Lalu apal alfiah? Alfiatun maimunatun marko. Nah itu alfiahnya lu yang apal itu lo. Iya kan? Tuh. Nah itu dipahamin. Maka ini pembahasan huruf jar. Saya nggak kebut, tapi estafet kalian harus paham, karena di dalamnya terdapat makna-makna huruf jar. Nyambung. Pokok jangan cengengesan, taruh bang bener. Disimak. Oke, besok itu. Besok berarti apa? Wali bayanil jinsi. Nah, besok min tapi mempunyai makna menjelaskan jenis. Loh, udah besok. Yasluhu makanuha alladhi huwa nahwu fastani burrijsa minal ausan. Ay alladhi huwa al ausan, itu namanya bayanul jinsi. Tuh ada maknanya taklil. Ya kan? Maknanya lagi sababiyah. Maknanya lagi dzorof. Banyak sekali faedah huruf min. Itu nyambung. Dan ini harus kalian pahami. Gitu loh. Paham mas kak? Masih ngantuk? Ya nggak jelas lah. Itu maksudnya. Maka huruf jar di sini gendut. Hati-hati lu nyanjarin kotak amal gue jebol, awas lu. Lah iya kan? Lu orang yang rajin lu, ngerti? Gue kawinin sama janda lu kalau emang, ya kan? Tapi sebel banget sama gendut gua. Oke, besok. Nah itu tuh nanti berikutnya ila. Ila dulu apa? Iya. Ila ya. Oh, ila tuh ailintihail ghoyah. Tuh. Maknanya luar biasa huruf-huruf jar ini. Dan ini sudah sebanding selevel dengan pemahaman kitab Alfiyah. Kawakib kalian paham, kalian ngaji Alfiyah itu udah paham, begitu loh. Cuman kalau Alfiyah mah nadom, kalau ini mah kitab nasar, gitu loh, ngerti? Tuh, itu doang perbedaannya. Maka nggak bisa, udah mantep dah pokoknya. Tuh kalian lihat aja. Besok walamu, yang baliknya tuh halaman 44 tuh. Wal kafu wa kata wal wawu wa ta'u, ya kan? Itu kan cuma sedikit gitu. Tapi sarahnya coba lihat. Apalagi yang sebelahnya waruba wamud wamungdu. Iya kan? Dan cuma 3 kalimat ruba, mud dan mundu. Tapi sarahnya seabrek. Ngerti? Itu menandakan luasnya pembahasan huruf jar.
Nyambung nih. Tuh. Nah, kalau yang berikutnya itu agak mendingan, begitu loh. Itu artinya faedah huruf jer itu memang luar biasa dan itu penting. Bahkan sampai ada, kan pernah saya cerita sama kalian, ada judul kitab yang bunyinya al-af'al al-muta'addiyah bi hurufil jarri. Fi'il yang muta'addinya dengan huruf jer. Itu disertasi S2-nya orang Mesir. Sarjana S1 apa S2 itu. Di Mesir. Saya punya, kita punya fotokopian. Lah ini keren gitu loh ya. Oke. Kita gitu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.